Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan di KPA Online, biar Engkau memberkati kami, hati kami, telinga kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mendengar, memahami, dan mengerti apa yang Engkau inginkan Tuhan dalam hidup kami melalui firman Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang jemaat di Smyrna. Dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 bicara demikian, kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut mereka dirinya adalah orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apapun yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kudus. Bapak Ibu semua, perikop pendek dalam jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna ini selalu menjadi jemaat yang menarik. Kenapa? Karena jemaat Smyrna ini merupakan jemaat yang setia sampai mati. Dalam firman Tuhan berkata demikian, bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jemaat di Smyrna ini digambarkan sebagai jemaat yang susah dan miskin. Namun engkau kaya. Apa yang membuat mereka kaya? Karena mereka hidup dalam Tuhan. Mereka hidup dalam kecukupan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan fitnah mereka, dan mereka hidup ini ada satu hal, yaitu mereka hidup dalam fitnah dari orang-orang yang mengatakan dirinya adalah orang Yahudi. Orang yang mengatakan dirinya adalah orang-orang yang saleh, hidup yang paling benar karena mereka memegang Taurat Tuhan dan kitab para nabi. Namun mereka menyangkal kebangkitan Yesus. Karena itu mereka menjadi jemaah yang hanya mengandalkan kekudusan, kesalehan hidup, tapi mereka digambarkan Tuhan sebagai jemaah iblis, jemaah yang munafik. Itu satu gambaran yang selalu digambarkan Yesus ketika Yesus mengecam orang-orang Yahudi. Jika kita melihat bahwa ada persamaan dari seluruh jemaat-jemaat di 7 jemaat yang ada di Wahyu, bahwa mereka selalu menghadapi orang-orang yang modelnya sama. Yaitu apa? Orang-orang yang menganggap dirinya sebagai seorang Yahudi yang memiliki budaya, memiliki kitabnya, dan memiliki kesalahan hidup yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Mereka memamerkan itu sebagai apa? Bentuk kekayaan pribadinya. Menunjukkan kepada orang lain bahwa bagaimana mereka hidup itu sebagai seorang yang saleh. Tapi kenyataannya mereka jauh dari kesalehan itu. Tuhan mengecam, bukan hanya sekedar membenci saja, tapi Tuhan sampai menunjukkan ketidaksukaannya. Supaya mereka apa? Supaya mereka bertobat. Karena itu penting bagi kita untuk melihat gambaran-gambaran orang-orang Yahudi di sekitar. Dan jemaat Smyrna melawan itu. Sehingga apa? Mereka akan hidup dalam fitnah. Beberapa jemaat di Smyrna, mereka difitnah habis-habisan, sehingga kemudian mereka masuk dalam penjara. Dan ketika mereka di penjara, Tuhan memberikan jaminan. Mereka mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan, sehingga mereka bisa menghadapi pencobaan itu dengan baik. Dan akhirnya jemaat di Smyrna dikatakan jemaat yang setia sampai mati. Dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia sampai mati. Bapak Ibu semua, jemaat di Smyrna merupakan juga jemaat yang menggambarkan jemaat di sekitar kita saat ini. Kehidupan kita seperti jemaat di Smyrna. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Ada yang mengatakan bahwa saya memiliki agama yang paling benar.
Saya memiliki ajaran yang paling benar. Bahkan di dalam kekristenan pecah dengan ratusan ajaran-ajaran. Denominasi gereja itu banyak sekali. Sehingga kadang ada istilah di satu RW ada satu gereja. Tidak mengagetkan kalau akhirnya masyarakat Indonesia agak antipati karena banyak sekali gerejanya. Ada GPDI, GBI, GSJA, semua serasa-rasa lagi bersaing dalam satu hal. Kadang mereka menunjukkan kehidupan yang seperti orang Yahudi, merasa yang paling benar, ajaranku benar, ajaranmu salah. Padahal kenyataannya bukan tentang ajarannya yang paling benar, ajaran yang paling salah. Tapi apakah ajaran yang kita miliki itu berangkat dari firman Tuhan atau tidak? Seringkali orang mendesain satu ajaran agar ajaran tersebut menarik, mengemasnya menjadi satu kemasan yang menarik, sehingga orang itu tertarik karena pengajarannya. Tapi pada kenyataannya itu nggak beda jauh dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi tentang satu hal dalam kehidupan. Tapi mereka berbeda jauh dengan firman Tuhan. Banyak hal seperti itu. Belum lagi orang-orang yang merasa bahwa kitab kita adalah kitab yang dipalsukan, sehingga yang benar adalah kitab mereka, ajarannya mereka yang paling benar. Semua diklaim. Tapi pada satu hal yang kita harus ingat, bahwa ketika kita memegang firman Tuhan, Alkitab sebagai firman Tuhan, kita sudah hidup satu langkah di depan mereka, yaitu hidup benar. Ketika kita memegang firman Tuhan sebagai pegangan kita, kita sudah hidup benar di hadapan Allah. Langkah yang paling penting kedua adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Karena melakukan firman Tuhan itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki iman yang kuat dan iman itu diperkuat lagi melalui tindakan kita, kita akan hidup dalam ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna membawa kita pada kesetiaan, dan kesetiaan yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan sampai mati. Demikian seperti jemaat Smyrna yang Tuhan gambarkan mereka adalah setia sampai mati. Demikian pula kita. Karena itu Tuhan berkata dalam kehidupan kita, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan mengatakan bahwa ada yang harus engkau derita. Ada yang harus mau tidak bisa kita tolak adalah untuk kita lakukan. Kita jalani. Apa yang membuat kita menderita dalam kehidupan kita ketika kita memegang firman Tuhan. Karena apa yang kita bayar atas firman Tuhan itu adalah bentuk bagaimana kita mengimani firman Tuhan tersebut. Ada yang harus kita bayar terhadap firman Tuhan itu. Mungkin kita diledek, mungkin kita dihina, dikucilkan, dianggap sebagai orang yang murtad, dianggap sebagai orang yang jahat, tersesat. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan yang kita pegang itu bukan firman Tuhan yang bisa dikalahkan oleh firman-firman lain yang didesain dengan kata-kata yang indah. Tapi firman Tuhan yang kita memiliki itu adalah firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang diberikan Tuhan sebagai firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu yang menjadi pegangan kita. Jadi ketika kita dikatakan Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, kita tidak perlu takut karena kita mengikut Yesus. Artinya ketika kita bilang kita mengikut Yesus, Yesus ada dalam setiap penderitaan kita. Dan ketika Yesus ada dalam penderitaan kita, Tuhan katakan, pakailah kuk yang kuberikan, karena kuk itu enak dan ringan. Apa yang kita derita itu akan menjadi bahan di mana kita di kemudian hari akan mengingat, sebagai pengingat akan kehidupan kita bersama Yesus. Dan kuk yang Tuhan pakai itu adalah kuk yang membuat kita terarah dalam kehidupan. Bapak Ibu semua, apa yang kita harus derita itu adalah bentuk yang bentuk ketika kita menerima Yesus. Karena itu dalam menerima Yesus ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita tinggalkan, dan ada yang harus kita jalani. Yang paling penting dari kita ketika kita memasuki dunia yang baru, hidup yang baru, yaitu mengikut Yesus, manusia kedagingan kita itu kita singkirkan. Mungkin ada luka yang di hati kita, mungkin ada kebencian di hati kita, mungkin ada pikiran yang kotor di hati kita, mungkin ada kata-kata yang tidak pantas, kebiasaan-kebiasaan buruk, kemalasan
Itu yang kita tinggalkan supaya kita apa? Kita beroleh kehidupan yang baru di dalam Yesus. Ada yang harus kita tinggalkan dan ada yang harus kita jalani, yaitu apa? Kebiasaan baru yang sesuai firman Tuhan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut tentang apa yang harus kita derita. Ikut Yesus bukan berarti kita akan ikut dengan damai. Ikut Yesus berarti kita akan memasuki peperangan rohani yang baru, sehingga kita menjadi sempurna, disempurnakan, dimurnikan melalui masalah yang kita hadapi. Hal yang kedua yang Yesus katakan, bahwa hendaklah kamu setia sampai mati. Tuhan inginkan kita bukan hanya setia ketika kita bahagia, bukan hanya kita taat ketika kita merasa itu hal-hal yang mudah, tapi Tuhan inginkan kita setia sampai mati, di mana kita tidak lagi melihat untung rugi dari kesetiaan kita. Kita tidak melihat apa yang akan kita dapatkan ketika kita setia, tapi kita tahu ada hal yang pantas untuk kita tetap setia di dalam hal tersebut, yaitu Yesus telah mati bagi kita. Karena itu kita juga harus rela mati bagi Yesus untuk hidup di dalam Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setia sampai mati ada hal yang harus kita lakukan. Meski hidup itu kekurangan, kita sedang dalam kemiskinan, mungkin kita sedang dalam terpuruk di bawah. Tapi percayalah, ketika kita harus menjalani hidup itu, menjalani kehidupan yang berat itu, jangan pernah menyerah. Jalani, karena Tuhan hidup bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan satu mahkota yang indah. Tuhan menyediakan satu penyertaan yang indah bagi orang yang setia sampai mati dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, biarlah hari ini kita belajar untuk tidak takut terhadap jalan yang harus kita lalui, meskipun itu akan membuat kita menderita. Karena kita percaya bahwa Yesus ada, menyertai kita setiap langkah kita. Yang kedua, biarlah kita setia sampai mati sama seperti Yesus yang sampai di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena itulah tujuan kita dipanggil, setia sampai mati. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa untuk menutup ibadah KPA online. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami belajar Tuhan tentang bagaimana kami hidup seperti jemaat Smyrna yang setia sampai mati. Biar Engkau memberikan kekuatan pada kami Tuhan, agar kami tidak pernah takut menghadapi setiap jalan yang harus kami lalui, agar kami tidak pernah ragu ketika kami harus menjalani jalan salib kami, jalan derita kami. Tapi karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau ada berjalan bersama kami. Karena itu Tuhan, biar Engkau mengajarkan kami, menunjukkan kami, mengingatkan kami, agar kami setia sampai mati, sama seperti Engkau setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan ini mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Mas Rudi yang sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang hadapi kesusahan Tuhan berikan jalan kuat di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang menghadapi kesusahan, Tuhan memberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, menjauhkan kami dari virus corona, sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.